slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez ditargetkan naik podium lagi di MotoGP Emilia-Romagna 2024, dibekali mesin ganas Desmosedici GP23, bos besar Ducati Gigi Dall'Igna langsung pasang badan. Setelah kemenangan gemilang di MotoGP San Marino, Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali menjadi sorotan saat MotoGP menuju seri Italia Emilia-Romagna 2024 yang akan berlangsung di sirkuit Misano pada 20 hingga 22 September 2024. Dengan mesin Desmosedici GP23 yang terus mendapatkan pembaruan dari Ducati, Marc Marquez ditargetkan untuk meraih podium sekali lagi di salah satu sirkuit paling ikonik di kalender MotoGP. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang dikenal sebagai sosok kunci di balik kesuksesan Ducati dalam beberapa musim terakhir, telah memberikan dukungan penuh untuk memastikan bahwa Marc Marquez memiliki segala yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. Dall'Igna bahkan pasang badan untuk memastikan performa Marc Marquez maksimal di Emilia-Romagna, dengan memberikan segala pembaruan teknis dan dukungan tim untuk menghadapi persaingan yang ketat. Marc Marquez datang ke balapan Emilia-Romagna dengan membawa momentum positif setelah kemenangan berturut-turut di San Marino, di sirkuit yang sama hanya beberapa pekan sebelumnya. Kemenangan tersebut bukan hanya penting untuk klasemen, tetapi juga membuktikan bahwa Marc Marquez dan Desmosedici GP23 kini berada di level yang kompetitif untuk bersaing dengan tim-tim papan atas lainnya, termasuk Pramac Racing yang dipimpin Jorge Martin serta tim pabrikan Ducati yang diperkuat Francesco Bagnaia. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami musim-musim penuh tantangan akibat cedera dan kendala teknis, tampaknya kini kembali ke performa terbaiknya. Desmosedici GP23 yang terus diperbarui memberikan performa maksimal baik di lintasan lurus maupun tikungan, memperkuat posisi Marc Marquez di jajaran pembalap papan atas musim 2024. Saya merasa sangat percaya diri dengan motor ini. Desmosedici GP23 terus mengalami peningkatan, dan kami sedang berada dalam fase yang sangat positif. Saya berterima kasih kepada Gigi Dall'Igna dan seluruh tim Ducati, serta Gresini Racing yang memberikan saya dukungan penuh. Target podium di Emilia-Romagna. Tentu saja itu tujuan kami, ujar Marc Marquez dalam wawancara setelah kemenangan di San Marino. Sebagai arsitek utama kesuksesan Ducati dalam beberapa tahun terakhir, Gigi Dall'Igna memiliki peran besar dalam pengembangan Desmosedici GP23 yang digunakan oleh Marc Marquez. Dall'Igna, yang dikenal sebagai otak di balik kecepatan dan kestabilan motor Ducati, memastikan bahwa Marc Marquez mendapatkan versi terbaru dari mesin GP23 dengan pembaruan teknis yang dirancang khusus untuk meningkatkan performa di Misano. Marc Marquez adalah pembalap yang sangat kompetitif, dan dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih berada di puncak dengan kemenangannya di San Marino. Kami tahu Misano adalah sirkuit yang menantang, tetapi kami sudah menyiapkan pembaruan pada motor Desmosedici GP23 untuk memaksimalkan performanya, kata Dall'Igna. Mesin Desmosedici GP23 kini dilengkapi dengan peningkatan aerodinamika dan penyesuaian pada tenaga mesin, yang membuatnya semakin ganas di trek lurus namun tetap stabil di tikungan cepat. Dall'Igna juga menyebutkan bahwa Ducati telah melakukan simulasi dan pengujian ekstensif untuk memastikan bahwa Marc Marquez dapat bersaing di Emilia-Romagna dengan kondisi motor yang optimal. Tim teknik kami telah bekerja keras untuk memberikan motor terbaik bagi Marc Marquez, dan saya yakin dia akan mampu memanfaatkan peningkatan ini. Kami berada di belakangnya, mendukungnya sepenuhnya, dan kami percaya bahwa dia mampu meraih hasil maksimal di Emilia-Romagna, tambah Dall'Igna. MotoGP Emilia-Romagna 2024 di sirkuit Misano diperkirakan akan menjadi salah satu balapan paling sengit musim ini. Selain Marc Marquez, persaingan utama akan datang dari Francesco Bagnaia, yang juga menggunakan Ducati Desmosedici GP24, serta Jorge Martin dari Pramac Racing yang saat ini masih memimpin klasemen sementara. Bagnaia yang sangat akrab dengan Misano setelah tumbuh besar di Italia, tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk tampil kuat di hadapan pendukungnya. Namun, Marquez tidak gentar. Sebagai pembalap dengan mental juara yang sudah teruji, Marc Marquez telah menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi tekanan besar, baik di lintasan maupun dari para tifosi Italia yang sering mencemoohnya. Kemenangannya di San Marino telah membuktikan bahwa Marquez masih menjadi ancaman besar bagi rival-rivalnya, dan dengan dukungan penuh dari Ducati, Marquez memiliki senjata yang mumpuni untuk kembali naik podium.
Misano adalah sirkuit yang sangat teknis, dan saya tahu tantangan yang akan saya hadapi di sana. Tapi saya merasa lebih siap dari sebelumnya. Saya ingin memberikan yang terbaik, dan tentu saja, target saya adalah kembali ke podium, kata Marc Marquez. Tim Gresini Racing, yang dipimpin oleh Nadia Padovani, juga menunjukkan dukungan penuh kepada Marc Marquez menjelang balapan Emilia-Romagna. Padovani menyatakan bahwa timnya telah bekerja keras untuk mempersiapkan semua aspek teknis agar Marquez bisa tampil kompetitif. Setelah kesuksesan di San Marino, Gresini Racing kini lebih optimis menyongsong balapan di Misano, dan mereka menargetkan untuk meraih hasil yang sama baiknya. Kami sangat bangga dengan kinerja Marc di San Marino, dan kami berharap dia bisa mengulangi kesuksesan itu di Emilia-Romagna. Tim kami bekerja tanpa henti untuk memastikan semua hal teknis berjalan sempurna. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan kami yakin dia bisa mengatasi semua tantangan di Misano, kata Padovani. Padovani juga menyebutkan bahwa semangat dan mentalitas juara Marc Marquez adalah salah satu faktor penting yang membuat Gresini Racing bisa terus kompetitif meski dihadapkan dengan persaingan yang semakin ketat di MotoGP. Sirkuit Misano selalu menjadi sirkuit yang penuh emosi bagi para penggemar MotoGP, terutama di Italia. Bagi Marc Marquez, yang sering menghadapi tekanan besar di sirkuit ini akibat rivalitas lama dengan Valentino Rossi, setiap balapan di Misano selalu membawa tantangan tersendiri, baik secara teknis maupun emosional. Namun, seperti yang sudah dibuktikan pada balapan sebelumnya, Marc Marquez tetap mampu fokus pada performa lintasan tanpa terganggu oleh cemoohan atau tekanan eksternal. Dengan dukungan penuh dari Gigi Dall'Igna dan tim Ducati, serta kerja keras tim Gresini Racing, Marc Marquez memiliki peluang besar untuk kembali naik podium di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Balapan ini tidak hanya akan menjadi ujian bagi kemampuan teknis Desmosedici GP23 yang terus berkembang, tetapi juga akan menjadi panggung bagi Marquez untuk sekali lagi membuktikan bahwa ia masih berada di puncak persaingan MotoGP. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. CEO Gresini Racing, Nadia Padovani, bela tim usai Marc Marquez dicemooh di podium MotoGP San Marino 2024. Kami tak layak dapat perlakuan itu. Setelah kemenangan Marc Marquez di MotoGP San Marino di sirkuit Misano, CEO Gresini Racing, Nadia Padovani, menyatakan ketidakpuasannya terhadap reaksi negatif penonton Italia yang mencemooh timnya. Marquez, yang membalap untuk Gresini Racing musim ini, menghadapi serangan verbal dari para tifosi yang jelas masih menyimpan rasa tak suka terhadapnya sejak insiden kontroversial pada tahun 2015 di Sepang, Malaysia. Momen itu telah membekas di benak para penggemar, terutama pendukung Valentino Rossi, dan membuat Marquez menjadi musuh bagi sebagian besar tifosi di Italia. Padovani menegaskan bahwa Gresini Racing tidak layak menerima perlakuan semacam itu, terutama mengingat prestasi besar yang dicapai Marquez dengan mengamankan kemenangan di MotoGP San Marino. Terlebih lagi, balapan berikutnya akan kembali digelar di Misano dalam seri Emilia-Romagna pada 20 hingga 22 September 2024. Ini tentu menambah tekanan bagi tim Gresini yang tengah berusaha tampil maksimal di sirkuit yang memiliki makna emosional tinggi bagi para penggemar Italia. Sejak insiden yang melibatkan Marquez dan Valentino Rossi di Sepang pada 2015, hubungan Marquez dengan penggemar MotoGP di Italia, khususnya para pendukung Rossi, memanas. Insiden tersebut dilihat oleh banyak orang sebagai awal dari rivalitas yang sangat personal, dengan Rossi dan Marquez berseteru baik di lintasan maupun di luar lintasan. Setelah kejadian itu, Marquez selalu mendapat sambutan negatif ketika berlaga di sirkuit-sirkuit di Italia, terutama di Mugello dan Misano, dua arena yang identik dengan Rossi dan pendukungnya, yang disebut sebagai Tifosi. Ketegangan itu kembali memuncak 2 pekan lalu saat Marquez, yang meraih kemenangan gemilang di MotoGP San Marino, dipanggil ke podium. Alih-alih disambut dengan tepuk tangan, ia dihadapkan pada teriakan cemoohan dari penonton yang memenuhi tribun. Namun, seperti yang sering dilakukannya di masa lalu, Marquez tak mempedulikan respons negatif tersebut. Sebaliknya, ia menanggapinya dengan gaya khasnya, melambaikan tangan dan memberikan cium jauh kepada para tifosi yang mencemoohnya. Gestur ini tentu saja memperkuat kesan bahwa Marquez tidak terpengaruh oleh suasana permusuhan yang sering dihadapinya di Italia.
Nadia Padovani, yang menjabat sebagai CEO Gresini Racing setelah meninggalnya suaminya, Fausto Gresini, pada 2021, dengan tegas membela skuadnya dari serangan tifosi. Ia menegaskan bahwa timnya selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan, dan kemenangan Marquez di San Marino seharusnya dihargai, bukan dicemooh. Kami adalah tim yang selalu berusaha keras untuk menghibur dan memberikan hasil terbaik. Kemenangan di San Marino adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, dan kami tidak layak diperlakukan seperti itu. Mark adalah seorang juara sejati, dan dia telah membuktikan dirinya di lintasan. Ini bukan soal masa lalu, ini soal prestasi hari ini. Kami berharap para penonton bisa melihat ini dengan cara yang lebih sportif, kata Padovani dalam sebuah pernyataan. Ia juga menambahkan bahwa tim Gresini, yang merupakan tim independen, bekerja di bawah tekanan yang sangat besar. Menjadi pemenang di sirkuit seperti Misano adalah pencapaian yang luar biasa, dan Padovani berharap bahwa penggemar MotoGP dapat lebih menghargai setiap kemenangan terlepas dari siapa yang berdiri di podium. Bagi Marquez, situasi seperti ini bukanlah hal baru. Setelah bertahun-tahun menghadapi teriakan cemoohan di sirkuit-sirkuit Italia, ia telah belajar untuk tidak terpengaruh oleh sikap para penggemar yang tidak menyukainya. Bahkan, ia seringkali menanggapinya dengan humor dan sikap santai. Dalam balapan di San Marino, ia sekali lagi membuktikan mental baja dan fokusnya dengan mengamankan kemenangan di lintasan yang dikenal penuh tekanan bagi dirinya. Marquez pun tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu oleh teriakan tersebut. Usai balapan, ia dengan tenang naik ke podium dan seperti biasa, memberikan gestur dicium jauh kepada penonton yang mencemoohnya, sebagai cara untuk menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh reaksi negatif tersebut. Bagi Marquez, yang telah memenangkan 8 gelar juara dunia, sikapnya ini adalah bagian dari kepribadiannya yang kompetitif dan tegar. Saya selalu fokus pada balapan, bukan pada apa yang dikatakan penonton. Saya menghargai dukungan dari penggemar MotoGP di seluruh dunia, tetapi tugas saya adalah memberikan yang terbaik di lintasan. Ketika saya di atas motor, saya hanya berpikir tentang bagaimana memenangkan balapan. Teriakan dari penonton? Itu bukan sesuatu yang saya pikirkan, ujar Marquez setelah kemenangan di San Marino. MotoGP Emilia-Romagna, yang akan digelar di Misano pada 20 hingga 22 September 2024, menjadi tantangan berikutnya bagi Marquez dan Gresini Racing. Dengan atmosfer tifosi yang diperkirakan tidak akan berubah banyak, Marquez harus kembali bersiap menghadapi tekanan dari penonton lokal. Namun, melihat bagaimana ia menangani situasi ini di masa lalu, kecil kemungkinan Marquez akan terpengaruh. Sebaliknya, tim Gresini Racing, di bawah komando Nadia Padovani, akan kembali fokus pada performa dan strategi balapan. Dengan momentum yang telah dibangun setelah kemenangan di San Marino, mereka bertekad untuk kembali tampil kuat di Emilia-Romagna. Terlebih, kemenangan di San Marino menunjukkan bahwa kombinasi antara Marquez dan Gresini Racing semakin solid, dan mereka optimis untuk terus bersaing di jajaran teratas klasemen MotoGP 2024. Padovani pun berharap bahwa kali ini, penggemar MotoGP bisa lebih menghargai kompetisi dan kemenangan timnya. Ia percaya bahwa meski ada sejarah rivalitas di masa lalu, semangat sportivitas harus selalu dijunjung tinggi di setiap balapan. Baginya, yang paling penting adalah prestasi di lintasan, bukan permusuhan di luar lintasan. Balapan adalah tentang performa, bukan tentang masa lalu. Kami menghormati setiap penggemar, dan kami berharap mereka juga bisa menghargai usaha dan kerja keras kami di lintasan. Kami siap memberikan yang terbaik di Emilia-Romagna, dan semoga atmosfer di sana lebih sportif, ujar Padovani menutup pernyataannya. Dengan atmosfer panas yang selalu mengiringi Marquez di tanah Italia, balapan Emilia-Romagna akan menjadi salah satu seri paling menarik dan penuh emosi di musim MotoGP 2024. Andrea Dovizioso heran Ducati rekrut Marc Marquez bukan Jorge Martin, Gigi Dall'Igna beri penjelasan. Dunia MotoGP kembali dihebohkan oleh keputusan mengejutkan dari Ducati pada 5 Juni 2024. Tim pabrikan asal Italia ini secara resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan mereka untuk musim MotoGP 2025, menjadi rekan setim Francesco Bagnaia.
Langkah ini menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi. Salah satunya datang dari Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang heran mengapa Ducati lebih memilih Marquez ketimbang Jorge Martin. Di saat yang bersamaan, Ducati pun dikabarkan harus menanggung risiko besar akibat keputusan ini, yaitu kehilangan dua pembalap muda berbakat, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Jorge Martin disebut-sebut akan bergabung dengan tim Aprilia, sementara Enea Bastianini dikabarkan merapat ke KTM. Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang pernah bersaing ketat dengan Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP, mengungkapkan keterkejutannya terkait keputusan Ducati. Menurutnya, Ducati seharusnya lebih mempertimbangkan untuk mempertahankan Jorge Martin, yang sudah menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2023 dan awal musim 2024, ketimbang merekrut Marc Marquez yang selama beberapa musim terakhir mengalami kesulitan akibat cedera. Jorge Martin telah menunjukkan perkembangan luar biasa bersama Ducati. Dia masih muda, cepat, dan sudah beradaptasi dengan Desmosedici GP. Saya cukup heran mengapa Ducati memilih Marc Marquez yang, meskipun memiliki pengalaman dan gelar juara, masih berjuang memulihkan performanya setelah beberapa musim sulit, diujar Dovizioso dalam sebuah wawancara. Dovizioso juga menambahkan bahwa meskipun Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, keputusan merekrutnya dapat menimbulkan dinamika yang rumit di dalam tim, terutama dengan Bagnaia yang juga memiliki ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Terkait berbagai spekulasi dan kritik yang muncul, General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi Dall'Igna, akhirnya angkat bicara. Dall'Igna mengakui bahwa keputusan memilih rekan setim Bagnaia bukanlah hal yang mudah. Dia juga memberikan penghormatan kepada Jorge Martin dan Enea Bastianini atas kontribusi mereka selama bersama Ducati, serta mendoakan yang terbaik untuk karir keduanya di masa depan. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Enea Bastianini dan Jorge Martin atas semua kerja keras mereka selama beberapa tahun terakhir. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah mencapai level yang luar biasa, dan kami yakin mereka akan berada dalam perebutan gelar sampai akhir, kata Gigi. Gigi juga mengakui bahwa meskipun ada beberapa opsi kuat untuk rekan setim Bagnaia, pada akhirnya Ducati memutuskan untuk merekrut Marc Marquez karena bakat luar biasa dan pengalaman yang ia miliki. Memutuskan rekan setim baru Bagnaia di Ducati Lenovo Team tidaklah mudah, karena kami memiliki daftar pembalap yang sangat kuat untuk dipilih. Pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada talenta yang tak perlu dipertanyakan lagi seperti Marc Marquez, tambahnya. Menurut Gigi, Marc Marquez memiliki ambisi besar dan kemampuan beradaptasi yang cepat, sesuatu yang telah ditunjukkan dalam beberapa balapan awal bersama Ducati, yang membuatnya yakin bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk tim. Hanya dalam beberapa balapan, ia berhasil beradaptasi dengan sempurna dengan Desmosedici GP kami, dan ambisinya yang besar mendorongnya untuk terus berkembang, lanjut Gigi. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez memang memberikan dampak besar pada line-up mereka. Dengan masuknya Marquez, Ducati harus rela kehilangan dua pembalap muda berbakat mereka, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Jorge Martin, yang merupakan salah satu kandidat kuat untuk menjadi rekan setim Bagnaia, dilaporkan memilih untuk bergabung dengan Aprilia, sementara Enea Bastianini dikabarkan akan hijrah ke KTM. Gigi Dall'Igna menyatakan bahwa meskipun sulit kehilangan dua pembalap berbakat tersebut, Ducati tetap percaya bahwa kombinasi antara Bagnaia dan Marquez akan membawa tim ke level yang lebih tinggi. Di dalam tim, kami akan memiliki dua pembalap yang bersama-sama memegang 11 gelar juara dunia, dan dapat mengandalkan pengalaman serta kedewasaan mereka akan sangat berharga bagi perkembangan kami, ujar Gigi. Kombinasi Marc Marquez dan Francesco Bagnaia memang sangat menjanjikan di atas kertas. Bagnaia, yang baru saja memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2023, dan Marquez, yang memiliki 8 gelar juara dunia, menciptakan duo yang sangat berpengalaman dan kuat. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa ambisi besar dari kedua pembalap ini dapat menimbulkan ketegangan di dalam tim, terutama jika keduanya bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia. Ducati harus menghadapi risiko ini dengan cermat, mengingat sejarah menunjukkan bahwa kombinasi dua pembalap papan atas dalam satu tim seringkali menimbulkan dinamika yang sulit dikendalikan. Meski demikian, Gigi Dall'Igna tampak yakin bahwa Ducati dapat mengelola situasi ini dengan baik. Kami sangat percaya pada kemampuan Marc dan Pecco Bagnaia untuk bekerja sama, meskipun kami tahu mereka berdua sangat ambisius.
Keduanya adalah juara dunia, dan kami yakin mereka akan saling mendorong untuk menjadi lebih baik, ditambah Gigi. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez dan meninggalkan Jorge Martin serta Enea Bastianini memang menuai kontroversi dan pertanyaan, termasuk dari mantan pembalap mereka, Andrea Dovizioso. Namun, Ducati yakin bahwa langkah ini akan membawa mereka ke arah yang lebih baik, dengan mengandalkan pengalaman dan ambisi dari dua pembalap terbaik dunia, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Meski begitu, risiko kehilangan dua pembalap muda berbakat mereka bisa menjadi tantangan bagi Ducati dalam jangka panjang. Marc Marquez kandidat kuat juara dunia MotoGP 2024 setelah kemenangan back-to-back di San Marino. Marc Marquez kembali menjadi sorotan di dunia MotoGP setelah berhasil meraih kemenangan berturut-turut pada seri San Marino 2024. Pembalap andalan Gresini Racing tersebut kini dianggap sebagai kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Kemenangan ini semakin memperkuat posisinya di klasemen, terutama di paruh kedua musim ketika Marquez terus mendapatkan pembaruan signifikan pada motor Desmo Sedici GP23 langsung dari tangan ahli Gigi Dall'Igna, Direktur Teknik Ducati. Dengan hasil gemilang ini, Marquez tak hanya mengukuhkan posisinya sebagai pembalap yang tangguh, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai salah satu senjata utama Ducati dalam upaya mempertahankan supremasi di MotoGP. Tim pabrikan Ducati memproyeksikan Marquez sebagai kandidat utama untuk mengamankan gelar juara dunia musim 2024, terutama dalam upaya melawan Jorge Martin. Ducati ingin memastikan bahwa mereka tetap mendominasi MotoGP, terlebih jika juara bertahan Francesco Bagnaia gagal menahan laju Martin, pembalap Pramac Racing yang kini memimpin klasemen sementara. MotoGP San Marino yang berlangsung di Misano memberikan hasil yang mengecewakan bagi Bagnaia, meski ia berhasil finish di posisi kedua. Harapan besar untuk memenangkan balapan di depan publik tuan rumah pupus setelah Marquez tampil begitu dominan, dengan jarak lebih dari 3 detik di depan Bagnaia. Meski begitu, Bagnaia mampu mempersempit selisih poin dengan Jorge Martin, yang kini hanya berjarak 7 poin darinya. Bagnaia saat ini mengoleksi 305 poin, sementara Martin yang hanya mampu finish di posisi ke-15 dalam balapan San Marino memimpin dengan 312 poin. Kesalahan strategi Martin yang masuk pit stop terlalu awal akibat gerimis yang tak berlangsung lama membuatnya kehilangan banyak posisi. Setelah masuk pit, cuaca kembali cerah dan balapan berlanjut tanpa gangguan, membuat Martin kesulitan kembali ke barisan depan. Sementara itu, kemenangan Marquez di San Marino semakin membuka jalannya untuk menjadi penantang serius gelar juara dunia musim ini. Marquez saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 259 poin. Konsistensi dan kemajuan performa Marquez, didukung dengan pembaruan terus-menerus pada motor GP23 miliknya, menjadikan pembalap asal Spanyol ini sebagai ancaman besar bagi dua rival utamanya, Martin dan Bagnaia. Ambisi Ducati untuk mempertahankan gelar juara dunia semakin jelas terlihat dengan dukungan penuh yang diberikan kepada Marquez. Jika Bagnaia gagal mempertahankan gelarnya, Marquez bisa menjadi solusi Ducati untuk mengalahkan Martin dan mengamankan posisi juara dunia MotoGP 2024. Dengan performa yang semakin kuat, Marquez tak hanya membuktikan dirinya sebagai pembalap legendaris, tetapi juga sebagai ancaman nyata bagi dominasi rival-rivalnya. MotoGP 2024 semakin mendekati akhir, dan pertarungan di puncak klasemen semakin memanas. Dengan hanya 7 poin yang memisahkan Bagnaia dan Martin, serta Marquez yang perlahan namun pasti mengintai dari posisi ketiga, sisa seri musim ini akan menjadi medan pertarungan yang sangat menentukan. Ducati kini berada di posisi yang sangat menguntungkan dengan dua pembalap top di dalam tim mereka, yakni Bagnaia dan Marquez, yang keduanya memiliki peluang untuk meraih gelar juara dunia. Apapun hasilnya, kehadiran Marquez di Gresini Racing dan dukungan dari Ducati memberikan dinamika baru dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. Balapan berikutnya akan menjadi sangat krusial bagi ketiga pembalap ini, karena kesalahan kecil dapat berakibat fatal dalam persaingan yang semakin ketat menuju akhir musim. Marc Marquez,
Pembalap andalan Gresini Racing ditargetkan juara dunia MotoGP 2024. Peluang terbuka jika Bagnaia tak mampu bendung dominasi Jorge Martin. Setelah keputusan mengejutkan Marc Marquez untuk meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan tim Gresini Racing, MotoGP 2024 kini memasuki babak baru yang dipenuhi dengan prediksi dan harapan besar. Sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan sukses dalam sejarah MotoGP, Marquez dipandang sebagai ancaman serius di kejuaraan dunia 2024 meskipun ia menggunakan Ducati Desmosedici GP23, motor yang bukan keluaran terbaru. Namun, Gigi Dall'Igna, Direktur Teknik Ducati, telah memastikan bahwa Marquez tetap mendapat dukungan penuh dengan pembaruan teknis yang signifikan untuk meningkatkan performanya. Keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda, pabrikan yang telah mengantarkannya ke 6 gelar juara dunia MotoGP, dan bergabung dengan Gresini Racing yang memakai Ducati GP23, menimbulkan berbagai spekulasi. Bagi banyak pengamat, ini merupakan peluang besar bagi Marquez untuk menghidupkan kembali karirnya, terutama setelah beberapa musim terakhir yang sulit akibat cedera dan masalah teknis dengan Honda. Meskipun GP23 bukanlah model terbaru, kemampuan teknis Marquez yang luar biasa di atas motor memberikan kepercayaan tinggi bahwa dia mampu bersaing memperebutkan podium di setiap balapan. Pembaruan tersebut akan disesuaikan dengan gaya balap Marquez dan dioptimalkan untuk memaksimalkan kekuatan GP23 di lintasan. Hal ini diyakini akan membuat Marquez mampu bersaing secara kompetitif dengan pembalap yang menggunakan Ducati GP24, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. MotoGP 2024 diprediksi akan menjadi musim yang sangat kompetitif, terutama dengan kehadiran dua pesaing utama dari tim Ducati, yakni Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Martin, yang tampil luar biasa di musim 2023, diperkirakan akan menjadi salah satu penantang serius untuk gelar juara dunia. Bagnaia, sebagai juara bertahan, juga tidak ingin kehilangan dominasinya di atas Ducati GP24 yang lebih canggih. Namun, jika Bagnaia tak mampu menahan laju dominasi Martin di lintasan, maka pintu akan terbuka lebar bagi Marc Marquez untuk kembali menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia. Pengalaman, keahlian teknis, dan mentalitas juara yang telah terbukti berkali-kali menjadi modal besar bagi Marquez dalam menghadapi tantangan dari dua rival mudanya. Kemampuan Marquez untuk membaca situasi balapan dan memanfaatkan celah sekecil apapun di lintasan telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun di MotoGP, dan ini bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan gelar juara dunia 2024. Gresini Racing, sebagai tim yang kini diperkuat oleh Marquez, juga memiliki ambisi besar di musim 2024. Bergabungnya Marquez dengan Gresini bukan hanya memberikan dorongan moral yang signifikan, tetapi juga membawa ekspektasi tinggi bagi tim untuk kembali ke puncak prestasi. Tim ini diperkirakan akan memberikan dukungan penuh kepada Marquez, baik dari segi teknis maupun strategi balapan, demi mewujudkan mimpi besar menjadi juara dunia MotoGP. Dengan pembaruan teknologi yang diawasi langsung oleh Gigi Dall'Igna, serta pengalaman Marquez yang luar biasa, banyak yang percaya bahwa Gresini Racing akan mampu bersaing di papan atas klasemen sepanjang musim. Marquez, meskipun menggunakan GP23, diprediksi akan menjadi salah satu pembalap yang mampu menantang dominasi Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, terutama jika kedua pembalap tersebut menunjukkan tanda-tanda keraguan atau inkonsistensi di lintasan. MotoGP 2024 akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Kehadiran Marc Marquez bersama Gresini Racing dengan Ducati GP23 memberikan dimensi baru dalam persaingan, dan meskipun motor yang digunakannya bukanlah model terbaru, pembaruan dari Gigi Dall'Igna akan memberikan Marquez senjata yang cukup untuk bersaing. Jika Bagnaia tak mampu menahan laju dominasi Jorge Martin, maka peluang Marquez untuk kembali menjadi juara dunia terbuka lebar. Dengan pengalaman, bakat, dan tekad baja, Marquez memiliki potensi untuk menulis ulang sejarah dan merebut kembali mahkota juara dunia MotoGP yang pernah menjadi miliknya. Semua mata akan tertuju pada musim ini, dan pertanyaannya adalah, apakah Marc Marquez mampu menaklukkan tantangan besar ini dan kembali ke puncak MotoGP? Ketagihan bela Gresini, Marc Marquez jujur tak mau pindah tim pabrikan, soalnya tim pabrikan terlalu serius. Marc Marquez mengaku ketagihan membela Gresini Racing,
skuad beratmosfer keluarga yang membantunya bangkit dari keterpurukan di MotoGP. Meski ingin bertahan, ia harus pindah ke Ducati Lenovo Team musim depan demi mewujudkan keinginan mengendarai Desmosedici spek pabrikan terbaru. Marquez menjalani 4 musim buruk bersama Repsol Honda dan memilih memutuskan kontraknya pada akhir 2023 demi membela Ducati lewat Gresini, yang sekadar berstatus tim satelit. Marquez bahkan pindah ke skuad tersebut tanpa gaji, dan harus rela mengendarai Desmosedici GP23 alias motor lama. Tak disangka, Marquez nyaman membela Gresini. Selain hasil baik kembali ia petik, Gresini juga memiliki suasana kerja yang lebih santai. Atas alasan ini, Marquez sempat ngotot ingin bertahan di Gresini dan meminta Ducati Corse menyediakan Desmosedici GP25 alias motor baru untuknya pada 2025. Namun, permintaan Marquez ditolak oleh Ducati Corse, karena mereka hanya akan menyuplai motor baru kepada skuad Pertamina Enduro VR46. Ducati Corse justru menawari Marquez kans membela Ducati Lenovo Team yang berstatus tim pabrikan, yakni tawaran yang tentunya tak bisa ditolak oleh pembalap manapun. Dalam program El Larguero di Radio Cadena SER, Marquez tak memungkiri hasrat memiliki motor pabrikan, tetapi juga merasa sangat berat meninggalkan Gresini meski baru bekerja sama selama 9 bulan. Saya sangat ingin naik motor pabrikan Ducati, tetapi saya tak mau tahun ini berakhir, karena saya bersenang-senang, ujarnya. Saya ingin menjajal motor pabrikan, tetapi pada akhirnya itu tetap sebuah motor dan itu akan jadi evolusi dari yang saya punya sekarang. Namun, saya tak mau tahun ini berakhir karena saya ada di tim di mana saya bersenang-senang. Dan di tim pabrikan nanti semuanya bakal jauh lebih serius. Lanjutnya seperti yang dikutip MotorBike Magazine. Dalam wawancara yang sama, Marquez juga menjelaskan mengapa dirinya lebih menjagokan Francesco Bagnaia, calon tandemnya musim depan, untuk jadi juara dunia ketimbang Jorge Martin. Hal ini sempat ia katakan dalam jumpa pers di MotoGP Austria 2024. Dan banyak orang meragukan pernyataannya. Namun, ia mengaku tak main-main. Saya sungguh-sungguh. Sejak tanda tangan kontrak dengan Ducati, saya merasa seperti pembalap Ducati. Tahun ini, saya balapan dengan Gresini, tetapi saya akan jadi rider Ducati. Jika tim mereka meraih 1 gelar lagi, maka lebih baik. Selain itu, jika sang juara bertahan ada di garasi saya, makin baik lagi. Karena berarti mereka bekerja dengan baik, tutupnya. Saat ini, Martin ada di puncak klasemen sementara pembalap dengan koleksi 312 poin, unggul 7 poin atas Bagnaia di peringkat kedua. Marquez pun ada di peringkat ketiga dengan 259 poin. Mereka akan berjumpa lagi dalam MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano pada 20 hingga 22 September 2024. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show